Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya dalam podcast selanjutnya Yayasan Ibu Harapan Bengkalis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi kali ini kami bersama insan luar biasa juga ya, Masya Allah, kayaknya sudah terkenal di Dinas Pendidikan Bengkalis gitu ya, sampai ke tingkat nasional. Nah, penasaran siapa dia? Ayo kita kenalan dulu bersama tamu kita hari ini. Oke, hari ini saya guru SD kita Ibu Harapan Bengkalis. Saya panggil apa ya? Pak Ustadz atau gimana ya? Gimana ya enaknya? Pak Fendi gitu ya? Boleh. Pak Fendi. Nama lengkapnya Nur Effendi gitu ya. Saya notis namanya Pak Fendi ini. Sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Sehat, masih pancaroba. Ya begitulah ya. Oke, Pak Fendi, saya notis namanya Pak Nur Effendi. Itu kan biasa kalau Nur, itu jarang digunakan orang Indonesia. Ya, nah ini Nur itu biasanya namanya jiran sebelah, ada pengaruh jiran tetangga kita. Biasanya kalau Indonesia pakai itu no. Iya, benar. Ada pengaruhnya Pak Fendi? Apa ada? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada tim podcast ya ini setelah kesempatan kepada saya untuk berbagi ya. Baik terkait nama ini saudara. Ini ada cerita yang agak unik sih. Ya kan, ada cerita uniknya. Jadi awal saya lahir di Belitung ya. Ibunya masih di Bengkalis ya. Jadi nama yang diberikan orang tua itu adalah bukan namanya sekarang. Gitu. Jadi tapi nama itu tidak saya pakai lama, nama itu. Saya pun lupa namanya. Cerita orang tua dulu seperti itu. Karena dulu saya sakit, ya kesakitan dulu. Jadi sama orang tua nih adalah semacam apa namanya untuk menghilangkan sakit ini. Jadi diubahkan misalnya. Jadi nama saya sekarang adalah nama dokter yang selalu dulu mantri ya, mantri yang selalu mengubah saya. Sekarang sudah tiga. Namanya sama persis. Jadi dikasih nama sama persis dengan mantri yang membuat saya. Kebetulan rumah yang itu yang paling bangga saya. Jangan ada orang tua biar jadi mantri juga ya. Bisa jadi ya. Jadi masa kecil di Belitung. Masa kecil saya di Belitung. Dari SD, SMP sampai SMA. Sampai SMA di Belitung gitu. Jadi menurut saya memang tidak menempuh pendidikan umum ya. Hingga ada satu ketika ya, kalau saya di kampung itu memang agak aktif juga di masjid ya. Kadang juga kita jadi khatib dan lain-lain. Pernah ditanya, Ustaz mau ke mana? Ya. Padahal waktu itu sekolah tak bisa kan? Saya dari SD sampai SMA saya sekolah umum, saya tidak pernah menempuh pendidikan pondok. Madrasah sekolah petang kalau MDA kayak zaman itu nyebutnya sekolah petang. Sekolah petang ya. Dari kecil sampai SMA di Belitung. Jadi itu belajar jadi khatib itu di mana di MDA? Kebetulan nih pas waktu SMA memang aktif di kegiatan kerohanian Islam ya. Jadi rohis ya. Jadi disitulah belajarnya sama ustaz-ustaz di sana. Betul. Dibina, dikasih pengetahuan tentang keagamaan. Alhamdulillah itu sangat berguna. Betul, sama membantu, kan saya pengalaman itu maksudnya ikut rohis juga ya, membantu berani tampil ke depan. Benar ya saya? Betul. Banyak hal dari itu bisa membantu kita meningkatkan kepercayaan diri, berani maju dan tampil di muka umum itu. Jadi habis SMA saya? Habis SMA, jadi waktu itu tamatnya sekitar 2011 ya. 2011 saya ke Pekanbaru. Pekanbaru Pekanbaru itu
kerja. Jadi di salah satu sekolah swasta juga di Padang itu. Awalnya saya kerja di tempat fotokopi ya. Jadi lama-lama ditarik untuk jadi administrasi di sekolah Padang itu. Sampai akhirnya tahun 2013 ya. 2013. Akhir 2013. Nah sembari kerja di sana juga ada informasinya di Bengkalis. Ada lowongan kerja di PT PLN. Jadi kebetulan membuka untuk yang IPA. Karena saya dulu SMA-nya IPA ya. Jadi coba-coba ya melamar di PLN. Jadi arah ini sebenarnya berliku sebenarnya. Iya betul ya, menarik. Perjalanannya menarik betul. Tidak ada misalnya terniat ingin jadi guru. Awalnya memang tidak ada. Nah, jadi kerja di PLN lama sih, 5 tahun. 5 tahun. Sejak 2013 sampai 2017 akhir. 2017 akhir. akhir. Tapi sambil kerja di PLN, saya kuliah. Kuliah di sini? Kuliah di STAIN. Jadi waktu di Pekanbaru memang kerja ya? Belum. Kuliah di STAIN, ambil ketika itu cuma ada 2 jurusan ya. Iya, masih awal-awal waktu itu ya, sama bahasa Inggris. Jadi ambil bahasa Inggris saja lah, bismillah ya. Bismillah bahasa Inggris. Jadi tamat dari 2017 tamat. 2017. Setelah itu pas akhir 2017 itu pada berubah ya. Karena kerja di sana PT, jadi ada batas ya. Betul. Itu kontrak berarti? Ya, kontrak per tahun tuh apakah diperpanjang atau tidak. Jadi ketika itu putuslah kontrak, habis kontraknya. Jadi saya alhamdulillah sudah dapat gelar sarjana, ya kan? Sudah SPD. Bisa lah dibawa untuk jadi guru. Gitu. Betul. Akhirnya kebetulan waktu itu ada lowongannya, buka lowongan di Yayasan Ibu Harapan, tepatnya di SD untuk jadi guru. Jadi saya melamar di SD, alhamdulillah diberi kesempatan dan diterima dan sampai sekarang ya. Itu perjalanannya berliku-liku, Masya Allah. Tak sangka pula dari padahal tak ada ini misalnya, tidak ada rasanya tak mungkin jadi guru rasanya kayaknya gitu lah dari awal tuh ya. Seperti tersesat saya. Kalau saya istilahnya tersesat di jalan yang lurus kan. Nah betul tersesat di jalan yang lurus. Saya ingat waktu itu pertama kali di wawancara ya, sama yayasan. Kenapa ingin jadi guru kata yayasan waktu itu kan. Jadi memang ketika saya di PLN, saya sering lewat di Parabangkong. Ya kan itu. Itu sekolahnya di situ ya. Dulu kan di Parabangkong di Panti Asuhan Lama. Itu kan rute perjalanan saya ke sana ke PLN Pangkal Batam. PLN Pangkal Batam. Mesin ya. Jadi sering lewat tuh. Jadi setiap kali lewat tuh saya selalu nengok kan, selalu ada. Suatu hari nanti kalau memang saya kan lagi kuliah ya. Jadi guru nanti saya mau sekolah. Masya Allah. Sering lewat. Kayaknya sering lewat, doa dalam hati ya. Iya, kenapa mau kata cuma kasih kafalas ya. Jadi saya bilang ada sesuatu yang tidak saya dapatkan di tempat yang lain. Karena kita tahu bahwa sekolah Islam itu kan lingkungan Islami ya. Apalagi waktu kayaknya juga pengaruh yang di Panam ya. Betul. Panam itu sekolah Al-Fidiyah ya, Al-Fidiyah. Ya, ada beberapa usaha di sana. Jadi memang ketika di sana kerja di PT itu rindu suasana. Gimana kita sholat duha, terjaga. Iya betul sekali sepakat. Iya, Al-Quran kita terjaga, anak-anak juga. Dan para asatidzah di sana tuh memang membuat kita tuh jadi lingkungan baik lah. Jadi orang baik. Betul sekali. Sehingga itu yang memotivasi awalnya. Untuk di yayasan. Jadi alhamdulillah sejak saat itu memang kalau secara ekonomi ya terjadi drastis ya, tapi disitulah yang kita namanya mungkin berkah ya. Waktu itu udah nikah belum? Saya nikah 2015. 2015 ya nikah ya? Di sekolah udah nikah. Udah nikah.
2013 di Bengkalis, 2016 saya nikah. Jadi lagi kuliah tuh semester 4 tuh saya nikah. Oh, Masya Allah. Saya nikah. Jadi waktu nikah itu ya biasa kalau abang-abang di kampung ya, nanti manggilnya Bendi ya. Nanti Bendi kalau dia nikah pasti tak selesai. Yes. Ya, Stigma orang-orang gitu emang gitu. Saya bilang, nanti saya buktikan. Saya buktikan kalau saya selesai kuliah. Alhamdulillah kuliahnya selesai sebelum batas waktu. Saya sudah selesai kuliah 3 tahun 8 bulan. Dan ya, dapat kumlot gitu ya, jadi terbukti lah. Terbukti. Saya cuma mohon pada doa pada orang tua saya dan diberi kelancaran. Yang penting orang tua itu ya saya. Dan lingkungan istri juga biasa. Itu pengalaman. Sikit Ustaz. Jadi apa kan udah nikah tuh? Dari 3 jutaan turun jadi under 1 juta, itu pandangan istri gimana? Ya. Memang waktu itu ini ceritanya agak sedih juga langsung. Jadi pas saya diputus kontrak itu ya, memang anaknya lagi kecil. Anak saya kecil, anak pertama sekarang kelas 2 SD. Lagi kecil, lagi tengah banyak kebutuhan gitu, lagi kuat-kuatnya nyusu ya, malah generasi. Tapi itu ada rezeki Allah, kata istri saya menguatkan. Tak masalah, Allah itu nanti akan beri rezeki. Akan beri rezeki jalan-jalan yang tidak bisa nampak. Jadi walaupun secara nampaknya memang gaji itu di bawah 1 juta kan, cukup loh. Sebetulnya kalau kita hitung matematis logika kita itu tidak cukup ya. Iya, jangankan dari keluarga sendiri aja mandang macam yang belum nikah kan. Alhamdulillah gitu. Ada jalan rezeki. Ada, alhamdulillah cukup. Ketika waktu itu, ketika saya masih di perusahaan, kerja di perusahaan, itu kalau udah tanggal 20 ke atas, itu udah mulai kanker ya. Kantong kering. Tapi kalau udah kita jadi guru ya, saya waktu itu ngaji juga dari rumah ke rumah. Alhamdulillah tak pernah kosong itu. Jadi kanker tuh mulai berkurang. Ada berkah sebetulnya. Ada berkah. Seperti itulah. Betul lah katanya rezeki itu tidak hanya pada uang ya. Betul. Dan ternyata istri yang suportif juga itu rezeki yang luar biasa ya. Luar biasa. Yang dipilih oleh pasangannya gitu. Oke, itu pengalaman hidup yang berliku-liku dan tidak disangka ya. Jadi guru akhirnya sampai sekarang sudah berapa tahun jadi guru? 6 lah. 6 tahun ya, 6 tahun dan ternyata pilihan menjadi guru itu yang kita lihat tadi sudah membawa keberkahan dari awal gitu ya. Sampai sekarang ternyata Masya Allah keberkahannya itu kan mengalir terus rasanya sampai jadi pemuda pelopor. Iya kan, Ustaz? Itu jalan cerita kok sampai jadi pemuda pelopor itu gimana dari awalnya? Jadi pemuda pelopor itu sebetulnya dituju untuk para pemuda yang punya inovasi ya. Jadi ada beberapa kategori sih. Ada salah satunya pendidikan. Jadi yang tunggu bentar. Pemuda pelopor ini dari kementerian mana? Dari Kemenpora. Oke. Jadi saya ke pemuda pelopor ini kembali saya tuh dipaksa. Oleh sama istri. Karena saya tak mau kan, sampai batas deadline-nya saya disuruh. Dari tahun sebetulnya bukan tahun ini ya, dari tahun 90 memang udah disuruh gitu. Karena kan kalau kita lihat secara kategori persyaratan itu masuk ya. Pendidik yang punya inovasi, yang bergerak segala macamnya. Jadi tahun ini saya coba. Tahun ini cobanya berarti. Coba dan ini batas akhir sebetulnya. Karena kan pemuda pelopor itu ada batasnya 30 tahun. Oh gitu. Maksimal 30. 17 sampai 30. Jadi ini tahun terakhir. Tahun terakhir. Memang tahun itu tak sedikit lagi. Maaf. Ya 30 sudah tidak bisa mengajukan diri ya. Jadi saya mengimbau kepada rekan-rekan guru juga atau penggiat pendidikan ya, terutama guru-guru yang rasa-rasa punya inovasi.
dalam bentuk metode pembelajaran, dalam bentuk aplikasi. Oh, waktu itu apa metode? Saya waktu itu pemuda pelopor yang saya angkatnya adalah tentang bagaimana menjadi guru yang menggerak. Karena 2 tahun belakangan aktivitas kita memang membantu guru-guru juga, membantu guru-guru untuk menyesuaikan dengan perkembangan dunia pendidikan yang sekarang. Jadi itu yang diangkat. Alhamdulillah di tingkat kabupaten dari 5 kandidat ya, salah satunya saya, alhamdulillah saya bisa berhasil dengan beberapa catatan dari Dewan Juri dan alhamdulillah kita sempurnakan. Kemudian lanjut ke tingkat provinsi kemarin, alhamdulillah berhasil juga. Masya Allah. Itu berapa lama lamanya? Lamanya berapa lama di provinsi? Provinsi cuma ada 1. Cuma 1 dan mahasiswa ITB. Oh gitu. Saya juga agak kejut nggak ya, karena dia tahu CV-nya. Apalagi mahasiswa ITB, saya terbaca semalam mahasiswa ITB itu mahasiswa jenius. Dan dia orang rahasia. Jadi Pak di WA juga sama kawan-kawan yang di sini kan, sama lawannya saya bilang lawannya mahasiswa S2 ITB. Jadi reputasi ITB sama guru di kampung ini dipertaruhkan nih. Mudah-mudahan saya berhasil. Saya cuma berbuat maksimal aja. Betul. Karena memang yang kita lakukan itu nyata. Dan memang ada bukti-bukti karyanya. Alhamdulillah bisa tinggi juga nilainya kemudian, dan kami terpilih juga jadi pemuda pelopor provinsi Riau. Itu penilaiannya apa aja ya, Ustaz? Kalau tahu? Banyak ya nilainya. Yang terakhir itu pertama selain dari bahan yang kita ajukan, artinya kegiatan yang kita lakukan, kemudian kemampuan untuk menyampaikan delivery pesan. Karena kita kan disuruh presentasi. Presentasi tentang apa yang kita lakukan itu. Di situ ilmu public speakingnya harus main gitu. Kalau kita punya konsep yang bagus, tapi ketika menyampaikannya tidak baik, maka intinya bagaimana kita meyakinkan para juri waktu itu bahwa kita ini benar-benar melakukan kegiatan tersebut. Nah, terakhir kemarin fact finding itu kan dia menemukan kenyataan. Kalau kemarin kan ibaratnya cuma pemaparan waktu kan baru. Jadi fact finding langsung diundang ya, langsung didatangi oleh Kemenpora. Alhamdulillah kita saya bawa ke sekolah ya. Iya betul. Saya dengar ceritanya tuh. Biar nampak aktivitas dari sekolah. Dan untuk ke nasionalnya, alhamdulillah nampaknya belum sampai rezeki saya. Gitu. Karena sepertinya belum apa. Karena memang untuk ke nasional tuh susah ya. Untuk nasional tuh tembusnya susah. Memang berdasarkan sifat ini dan berdasarkan nilai ya, yang betul-betul ada satu paut dengan kepemudaan, bisa merangkul pemuda segala macam, itulah juga. Alhamdulillah dari kami 3 kemarin dari Garis, 2-nya insyaallah besok tanggal 19 berangkat ke nasional. Saya belum ini. Tapi kan udah diundang ke nasional kan, habis dari fact finding kan ke Tangerang ya kemarin. Kalau itu beda. Itu beda jalur pula. Gitu. Beda banyak cabang-cabangnya Ustaz nih. Oke. Bukan nih. Memang banyak salah pengertian ya. Ketika saya pergi berangkat itu, banyak yang cakap, ini yang pemuda pelopor kemarin saya. Bukan sebenarnya. Yang kemarin itu kurikulum. Itu dari Kemdikbud. Dari Kemdikbud. Beda. Gitu. Ada yang ini dari Kemenpora. Gitu. Berarti jadi Kemenpora udah datang ke sekolah waktu itu fact finding dan mereka menilai dan hasilnya sepertinya untuk yang pendidikan yang belum dapat saya, tapi saya udah habis pula jatahnya. Habis dah. Kalau bisa ikut saya mau ikut lagi ke depan. Berarti ini tugasnya Kak Fendi. Mentor yang di bawahnya lagi nih harus lagi mampu nampil sampai ke tingkat nasional gitu ya sampai dia. Oke, jadi kan terbuka lagi kan, jadi itu yang berarti yang tentang merah itu bukan pemuda pelopor. Bukan. Itu dari Kemdikbud. Ya, dari Kemdikbud. Gimana ceritanya sana itu?
Kemarin itu memang dapat undangan dari Kemdikbud untuk mengikuti kegiatan pelatihan ya terkait kurikulum mereka. Memang diantara saya bersyukur juga karena selama ini terutama di sekolah, saya kebetulan di sekolah kurikulum dia manahan jadi kurikulum. Memang kurikulum mereka ini agak sedikit membingungkan. Betul, Nah, betul. beberapa program ya, misalnya katakanlah P5 ya. Iya. Kalau kami di sekolah tuh agak bingung dengan P5. Jadi saya sampaikan kepada kawan kita sabar ya. Mau jadi narasumber juga agak susah ya karena baru ya. Karena baru. Jadi kita doanya mudah-mudahan nanti suatu saat ada masa nanti kita diundang langsung aja. Itu saya bicaranya jauh sebelum kemarin. Tapi waktu itu udah IKM udah mulai. Udah dilaksanakan di sekolah. Jadi kemudian itulah pelaksanaan itu bagaimana cara dan harus mulai dari mana gitu ya. Alhamdulillah kemarin dapat undangan dari surat tugas dari dinas pendidikan. Memang kemarin yang mengadakan itu adalah Dirjen SD. Jadi khusus untuk guru-guru SD. Dari nasional berarti? Ya, regional 1. Oh, regional. Oh, dia pakai regional. Regional 1 itu sampai batasnya saya sampai Jakarta. Sumatera campur Jawa sedikit lah, separuh. Jadi itu utusan apa? Utusan kabupaten? Ya, Kabupaten? utusan kabupaten SD. Guru SD? Kabupaten. Jadi walaupun kita di sekolah swasta, jadi tetap kita eksis juga ya. Betul, tidak mesti kita justru kalau di sana memang sekolah swasta, guru swasta itu yang lebih apa yang naik lebih bergerak lebih cepat daripada yang sekolah negeri lebih cepat ya. Mungkin karena faktor umur juga. Ya betul sekali. Itulah dia. Oke, itu ternyata terbuka ya, ternyata Ustaz Pendi ada 2 cabang kayaknya dimasukinya Kemenpora sama Kemendikbud ini. Iya ya? Iya kan? Saya pikir pemuda pelopor itu mulai sejak lama, ternyata baru memang tahun ini ya. Baru mulainya. Karena kan waktu COVID-19, nah itu kan Ustaz Pendi juga jadi guru saya ceritanya waktu itu Microsoft 365 ya Pak ya. Itu ceritanya gimana Pak? Ya, jadi memang dari Microsoft 365 itulah awal saya masuk ke dunia ini ya. Ke dunia inovasi gitu ya, betul ya? Inovatif gitu ya. Dan tunggu sebentar. Jadi ini dari Microsoft 365 itu informasi dari Dinas Pendidikan? Atau kemarin itu kan masa COVID itu banyak sekali ya pelatihan daring ini. Betul. Jadi kita ikutlah. Memang kemarin yang melaksanakan tuh kerjasama antara Kemdikbud juga dengan Microsoft. Jadi ada namanya trainer. Jadi saya ikut juga sekitar 8 bulan tuh pendidikan secara daring. Daring itu? Dari situlah awal bertemu dengan kawan-kawan yang sampai sekarang alhamdulillah masih satu visi juga untuk pendidikan. Dari situlah awal. Kalau tidak salah habis Microsoft 365 yang saya tak selesai rupanya. Itu memang sakit. Habis itu ada lagi Google Master Trainer. Oh ya, itu ya. Google Education yang itu kan 365 juga kalau tidak salah gitu. Dan situ kayaknya Mbak Pendi sering jadi narasumber untuk mengisi yang begitu lah. Yang dari itu sering kali jadi narasumber untuk mengisi pelatihan daring tentang ya, karena waktu itu memang kita kan bingung semua ya Pak ya, di sekolah juga bingung ini gimana cara ngajarnya anak-anaknya. Akhirnya sampai sekarang, dan itu macamnya dampak yang agak tidak positif ya, anak-anak jadi sangat terpapar dengan gadget sampai sekarang ya Ustaz ya. Sampai sekarang terpapar sama gadget, dan itu agak-agaknya lah rasanya kita jadi maksudnya PR besar ya. PR besarnya mau diterima tak
nanti mau tak diterima metode ini rasanya susah, mau tidak diterima juga dampaknya ke anak-anak gitu kan. Tadi kita bahas sedikit tentang masa COVID dan gadget ya. Saya pengen tahu lah pandangan Kak Fendi lah tentang teknologi lah di alam persekolahan kita saat ini. Iya. Memang ketika COVID itu tahun awal 2020 ya, memang terjadi loss learning. Betul. Langsung libur semuanya. Dan kita juga dulu dikejutkan dengan ini ya. Tidak cuma anak-anak sebetulnya yang terkejut dengan kondisi itu, guru juga. Yang awalnya pembelajaran dilakukan secara tatap muka, tiba-tiba berubah menjadi teknologi. Jadi kalau saya memandang teknologi ini sebetulnya akselerasi atau percepatan dunia teknologi dalam pendidikan di Indonesia ini sebetulnya mungkin wacananya ada sekarang ya. Tapi kalau COVID menjadi akselerasinya lebih cepat. Lebih cepat. Apalagi sekarang kurikulum yang baru, kurikulum merdeka itu memang terutama guru ya yang dituntut untuk apa namanya untuk melek teknologi. Betul sekali. Tapi bagi anak-anak memang ada dampak negatifnya kalau misalnya pengawasannya tidak baik dari orang tua. Anak-anak sekarang kan belajarnya kalau saya tengok di SMP atau di SMA itu kan boleh bawa HP semua. Itu sebenarnya dampak negatif juga. Betul. Kita tak tahu nih apa namanya apa yang mereka akses gitu. Yes, betul. Apa yang dibuka, apa yang dibuka gitu kan. Itu menjadi kerisauan juga. Nah, saya terakhir anak kelas 6 ya, saya terakhir sekolah jadi wali kelas 6. Memang beberapa kali memang pembelajarannya secara teknologi. Memang teknologinya tak bisa kita bendung. Betul. Tidak sampai masa sekarang anak-anak itu kita kendalikan. Tapi tinggal bagaimana lagi seorang guru kalau di sekolah atau di rumah orang tua meyakinkan anak-anak. Saya selalu sampaikan kepada anak-anak semua sekarang dunianya itu di ujung jari. Kalian buka apa saja, mau tengok apa saja bisa. Tapi ingat, saya bilang kan, nanti semua yang kita lakukan, jari kita nanti akan bersaksi di hadapan Allah SWT, akan memberi kesaksian apa yang telah kita lakukan. Jadi kita harus berhati-hati. Kalau sesuatu itu dibawa kepada positif, maka positif yang akan ini. Teknologi itu kalau kita bawa ke hal yang positif ya. Tapi kalau bawa ke negatif, cepat sekali itu. Betul. Kadang saya juga sampaikan ke anak-anak gitu kan, dan kita cuma tak bisa mencegah, nggak boleh main gitu. Betul. Paling kalau di sekolah kadang misalnya dia bawa HP, tapi kadang kan kita ambil nih dari dia datang sampai nanti dikembalikan ketika dia pulang. Ya segitu dapatnya. Nanti pulang aja sekolah tuh langsung lah buka lagi gitu. Nah, boleh share Ustadz, kan anaknya kelas 2 SD sekarang ya. Itu dikasih main HP juga nggak sih? Ada screen time-nya, ada timing tertentunya atau gimana? Memang saya kelas 2 SD ya. Kita tak bisa kita katakan tidak ya. Betul. Karena kita juga di rumah hari-hari juga berinteraksi dengan itu gitu ya. Cuman ada kesepakatan. Saya alhamdulillah semenjak dari kelas 1 kesepakatan. Nah, jadi bolehnya di hari Ahad saja. Ini kesepakatan sama ibunya. Oh gitu. Ibunya berkesepakatan. Bolehnya di hari Ahad saja. Kemudian dari jam sekian ke jam sekian. Nah, itulah masa dia main. Kalau hari lain, kalau dia megang kita tinggal bilangnya hari ini dia apa bang? Hari Senin bukan jadwalnya. Gitu aja. Pernah dia merasa minta, maksudnya kadang-kadang kan dia lihat teman yang banyak main itu, itu boleh pula ya misalnya itu, ada kan dia begitu misalnya? Alhamdulillah tidak ada. Cuma kalau saya tengok dari histori yang dia tonton, sifatnya masih masih ini ya. Nah, kemudian dia suka buka aplikasi Canva. Ini mau nurun pula ya. Saya juga hobi Canva ya. Mungkin dia tengok saya buka Canva, desain flyer segala macam. Jadi dia coba-coba tuh. Ketika saya kasih dia bukan main gitu.
ada juga mainnya, cuma tidak lama ya. Dibuka Canva, dia desain. Itu desain pertama itu masih simpan tuh sekarang. Nah, berarti ini apa nih namanya? Bisa diarahkan ke positif gitu ya. Betul sekali, bisa diarahkan ke hal yang positif kalau seperti itu. Kalau ini kalau misalnya dilihat kan, sampai ini pasti sering zoom lah di rumah gitu kan, apa kan banyak tuh waktu main HP-nya itu dia tak pernah masalah, main bola kan lama gitu saya selalu kasih pengertian ke dia bahwa kita benar-benar ini apa namanya abah lagi kerja, abah lagi rapat, dia paham ya. Tidak boleh diganggu, tidak boleh apa namanya, ada masalah dia main. Tapi ketika dia main, kita kasih ya sesuai kesepakatan nih. Dia main kita kasih, ini pagi lagi dia ambil. Iya, tapi yang penting kesepakatan, dan kita pun tidak melanggar kesepakatan itu kan, dia jadi ini sebenarnya. Oke. Selanjutnya nih Ustaz, ceritanya tentang tadi cerita Kemendikbud yang diundang yang di Tangerang itu ya, dari Kemendikbud kan, itu IKN apa? Ya, kurikulum. Jadi kemarin diundang di Tangerang itu khusus membahas tentang P5. Tentang P5 khusus, padahal P5 itu kan cuma bagian ini ya, bukan keseluruhan dari IKN kan? Karena kemarin itu banyak terjadi miskonsepsi daerah-daerah, jadi diundanglah. Jadi yang kemarin datang itu duta-duta daerah sebetulnya. Saya bersyukur juga karena backgroundnya saya bukan dari sekolah penggerak, kemudian juga bukan dari guru penggerak, calon ya. Berarti masih proses untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dia platform mereka itu. Kemarin itu yang datang di sana di Tangerang itu memang orang-orang yang sudah 2-3 tahun IKN-nya. Jadi mereka ceritakanlah ilmu-ilmunya selama mereka melaksanakan IKN. Istilahnya konfirmasi lah, betul tidak yang dilaksanakan. Jadi kemarin pas di sana saya banyak diamnya. Dengarkan ya, karena kan mereka sudah beberapa tahun kan ya, sementara kita baru mengerjakan gitu kan. Belum ya, kita belum bahkan belum. Yang baru mulai gitu kan. Jadi apa namanya, kesamaan persepsi lah yang diinginkan Kemdikbud itu seperti apa, yang dilaksanakan di sektor pendidikan seperti apa gitu. Kemudian kita coba meminimalisir miskonsepsi yang terjadi di sekolah. Jadi ini yang tidak nanti saya bakal banyak diundang nih, ada beberapa pertemuan sekolah yang diundang untuk membahas P5. Sebenarnya saya pernah juga lihat di Instagram miskonsepsi tentang P5 itu yang paling sering itu apa sih sebenarnya? Banyak ya, sebetulnya miskonsepsinya banyak. Salah satu yang paling mencolok itu kita di daerah ini beranggapan bahwa P5 itu mesti ada perayaan di akhir, harus ada gebiar di akhir semester atau di akhir tahun. Ternyata itu miskonsepsi. Jadi P5 itu tidak mesti ada perayaan. Nah, kemudian contoh yang kedua, misalnya mesti ada produk. Nah, ternyata P5 itu tidak mesti bentuknya produk. Tidak mesti produk. Ya. Saya juga mikirnya kemarin harus ada produk kan, misalnya kalau misalnya kewirausahaan gitu kan, atau misalnya waktu itu kreativitas harus ada yang dihasilkan, enggak gitu? Tidak. Karena P5 itu tergantung dari situasi yang terjadi di satu pendidikan. Apa kasus misalnya pendidikan? Katakanlah misalnya di sekolah itu bully, jadi bisa diangkat untuk P5 ya. Dalam program-program yang anti bully, jadi itu P5 ya. Nah, misalnya sampah. Misalnya banyak daun kering ya, sekolah kalau kami SDIT itu kan banyak pokok-pokok. Jambu banyak. Jadi itu situasional kontekstual yang terjadi di sekolah. Jadi berdasarkan masalah itu diangkat untuk proyek P5, mungkin bisa dibuat kompos atau apa gitu. Iya ya, kan tidak harus dibuat perayaan. Ya kan? Perayaan. Kalau tidak ada larangan, kalau memang secara finansial sekolahnya siap. Nah, dan misalnya kita ya yayasan misalnya kita misalnya buat
perayaan setahun sekali, misalnya pas ulang tahun apa ya, milad yayasan, bisa kita selipkan tuh, bisa. Tapi namanya bukan perayaan P5, itu perayaan biasa. Bisa kita tampilkan yang anak-anak buat atau apa yang sudah kita lakukan bisa, tapi tak mesti ada perayaan. Itu miskonsepsi yang banyak terjadi. Oke. 6 tahun sekarang jadi guru. Kemarin di perusahaan 5 tahun ya? 5 tahun. Baru 1 tahun lebihnya daripada itu. Kira-kira Ustaz apa ya tantangannya jadi guru? Tantangan ya. Apalagi di musim sekarang nih pasca COVID yang akselerasi teknologi itu cepat sekali gitu. Memang jadi guru ini semuanya tantangan ya, semuanya menantang. Semuanya menantang, mulai kita dari menghadapi anak-anak, orang tua sampai pelajaran mendatang. Jadi mungkin kedepannya saya mengajak pada kita semua, terutama yang ada di yayasan, kita guru swasta, kita tidak boleh minder. Kita sebenarnya gaungnya di luar itu, di dinas pendidikan itu kita udah hebat semua. Masya Allah. Apalagi kita yang muda nih. Betul. Jadi kita harus berpartisipasi aktif lah, misalnya program-program pemerintah. Contoh yang terbaru misalnya penggerak, mengajar praktik, sekolah penggerak dan lain-lain ya. Kita harus aktif mengikuti itu. Jadi sebenarnya nambah wawasan kita juga. Nambah wawasan kita juga, berilmu, nambah kawan. Oke, itu tadi cerita. Ternyata memang orang hebat itu dia punya masa lalu yang unik sebenarnya, kan unik gitu ya, ceritanya unik, dari jadi tukang fotokopi saat itu ya, jadi administrator di Afidya. Habis itu terjadi PLN, sambil kuliah lagi, dan menikah di semester 4. Selesai kuliahnya dengan cum laude pula, Masya Allah, kan luar biasa itu ceritanya. Sekarang bahkan jadi guru, dan siapa menyangka gitu kan, bahkan Fendi juga kayaknya tidak akan menyangka kalau misalnya dengan jadi guru dia bisa jadi pemateri, diundang ke sana kemari. Iya benar ya Ustaz ya. Jadi Ustaz, last deh, terakhir mintalah sedikit kata-kata motivasinya sih, kata-kata motivasi gitu ya buat para adik-adik di bawah yang nanti mau ikut jadi pemuda pelopor misalnya, atau para guru yang lain yang di masa-masa pancaroba boleh Ustaz. Kalau saya yang motivasi saya satu ya, saya harus lagi selalu sadar khairunas dan faulinas. Jadi sebagai manusia itu dia adalah yang bermanfaat buat manusia. Jadi misi kita itu aja, apapun yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita lakukan itu bermanfaat untuk orang lain. Jadi saya ingat pesan dari ketua yayasan kita, itu ada salah satu kegiatan pesan, kalau di masyarakat itu, kalau kita tidak bisa jadi sesuatu di masyarakat, minimal kita tidak jadi bahan percakapan orang di masyarakat. Gitu ya. Jadi yang motivasi itu aja. Jadi untuk kawan-kawan yang lain, berbuat saja sesuatu yang positif, manfaatkan semua potensi yang ada. Kemudian jangan pikirin nanti apa gitu ya. Nanti biar saja dia ngalir. Nanti biar ada orang yang menilai. Nanti dia menilai. Kemudian nanti pasti kita akan sesuatu itu akan bermanfaat bagi diri kita. Itulah. Oke, jadi itu ya. Ustaz Fendi memegang satu hadis Rasulullah ya. Apa yang terbaik tadi? Solinas, manusia yang terbaik itu adalah yang bermanfaat bagi manusia lain, benar gitu. Kadang-kadang kita kan cari motivasi banyak nih, quote, bukan main ya, disimpan, diupload gitu quote-nya di media sosial, tapi nggak ada satupun yang benar-benar kita pegang. Jadi kalau misalnya ada suatu hal yang membuat kita bisa bangkit itu ya, silakan diambil, itu pegang sampai berhasil. Itu saja yang dipegang, seperti Ustaz Fendi tadi, itu saja yang dipegangnya, maka dia merasa apa yang dilakukannya
harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, terima kasih banyak Ustaz Fendi sudah hadir bersama kita hari ini. Teman-teman semuanya yang ingin tahu lebih banyak tentang Ustaz Fendi boleh kepo di Facebooknya, cari aja ya. Nur Effendi, cari aja. Aku kurang di Facebook. Itu juga media sosial. Dia sebenarnya aktif cuma jarang upload gitu ya. Jadi kalau misalnya mau tahu lebih banyak di DM aja atau di Messenger aja gitu kan. Jadi lebih tahu lebih banyak tentang Ustaz Fendi gitu. Terima kasih sekali lagi Ustaz Fendi sudah hadir dan memotivasi kita hari ini dengan cerita yang Masya Allah luar biasa, cerita orang-orang hebat gitu ya. Kita bisa dengarkan tadi. Nah, teman-teman semuanya, Insya Allah untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Dan Insya Allah kita akan kembali lagi dengan tamu kita yang luar biasa nantinya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Saya tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.